Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oh, ini yang kemarin mau penyuluhan ya? Oh iya. Ya, silakan masuk, Pak. Ye, risik deh Bu, Ibu. Silakan duduk. Ye. Selamat malam Ibu sekeluarga. Malam. Mbak. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Widya Usada Semarang. Nama saya Milka Sari dan teman saya Dian Kurniasih. Di sini sesuai kontrak kemarin Ibu menyetujui untuk dilakukan penyuluhan pada malam hari ini, nggih. Nah, tujuan untuk dilakukan penyuluhan ini untuk mengetahui tumbuh kembang anak Ibu sesuai usianya atau tidak. Nah, pada penyuluhan kali ini kita akan membahas tentang stimulasi perkembangan psikososial anak usia sekolah, nggih. Sebelumnya anak Ibu usianya 11 tahun, nggih. Iya, Oke. Nah, untuk waktunya perkiraan Ibu menyetujui sekitar 30 menit atau 15 menit saja? 15 menit. Oke, sesuai persetujuan Ibu, mari kita mulai ya. Untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya, nama Dian. Saya persilahkan kepada Mbak Dian ya. Ini untuk materinya. Nah, ini Ibu dan adiknya bisa menyimak ya. Nanti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya Mbak Yani. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui apa itu perkembangan usia anak sekolah? Iya. Ibu, anak usia sekolah itu anak yang berada di tahap ketika dia sudah mulai membangun kemampuan produktif, kemudian bersosialisasi, lalu tidak bergantung pada orang tua dan mulai menjalin hubungan dengan teman sebagainya. Adapun ciri dari perkembangan anak yang normal yaitu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah, itu mengerjakan dari sekolah, kemudian mempunyai rasa bersaing, misalnya ada usaha anak untuk lebih baik dan sebagainya, kemudian terlibat dalam kegiatan kelompok seperti pramuka, PMR gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat berinteraksi dengan teman sebayanya ya, misal masak-masakan dengan temannya, kemudian bermain tak umpet dengan temannya gitu ya Bu. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga agar anak dapat berkembang dengan baik dan normal ya Bu. Di antaranya yang pertama yaitu mendiskusikan kemampuan atau kelebihan anak ya Bu. Kalau anak Ibu ini sudah bisa ngapain aja? Anak saya sekarang sudah nggak malu lagi Mbak, kalau ketemu sama orang baru sudah mau bisa diajak bicara. Kemudian selanjutnya itu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak itu. Lalu memberikan pujian terhadap keberhasilan anak, khususnya keberhasilan saat sekolah, misal saat dapat peringkat gitu. Yang keempat yaitu menyediakan waktu untuk anak bermain dengan teman sebayanya, tidak terlalu mengekang. Yang terakhir yaitu melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, misal membuat kue, membersihkan tempat tidur, menyapu rumah, gitu ya Bu. Samping itu ada beberapa ciri penyimpangan perkembangan anak usia sekolah ya. Yang pertama yaitu membangkang, tidak mau mengerjakan tugas sekolah. Kalau adiknya kalau di sekolah mengerjakan PR tidak? Oh, adik saya malas banget, kan susah kalau suruh ngerjain PR. Yang selanjutnya yang kedua yaitu tidak ada kemauan untuk bersaing, malas dan merasa bodoh. Kalau adiknya gitu. Iya. Yang ketiga yaitu tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok dan tidak peduli dengan kegiatan temannya. Sekolah hanya diri gitu. Enggak sih, suka main sama temennya di saya. Berarti yang keempat yaitu memisahkan diri dari teman permainannya itu enggak ya? Oh enggak, alhamdulillah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pengajar. Baik, terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya. Nah, hal yang bisa dilakukan keluarga jika anak ibu itu terjadi penyimpangan perkembangan anak sesuai usianya itu yang pertama, ibu bisa memberikan kesempatan kepada anak ibu untuk mengikuti kegiatan kelompok di sekolah ataupun di rumahnya nih. Nah, untuk yang kedua, itu ibu bisa mendiskusikan dengan anak ibu mengenai apa yang diharapkan dari belajar, terus berinteraksi, bermain, dan lain-lainnya.
Yang ketiga, itu ibu bisa memberi pujian kepada anak ibu atas keberhasilan yang telah dicapainya. Nah, yang keempat, itu ibu bisa tidak menuntut anak untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Untuk yang kelima, ibu bisa menerima anak sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, itu ibu bisa memberikan contoh bagi anak untuk menerima orang lain dengan apa adanya. Untuk yang ketujuh, ibu bisa menetapkan disiplin di rumah, waktu belajar, menonton TV, bermain, seperti itu ibu. Nah, untuk yang kedelapan, tidak menyalahkan dan menghina anak ketika melakukan kesalahan deh. Nah, untuk yang kesembilan, itu ibu bisa melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari seperti anak ibu kalau habis tidur itu suruh membersihkan kamarnya, terus kalau habis libur bisa membantu ibu menyapu rumah, membantu menyuci piring, seperti itu ibu. Ya, untuk pertemuan kali ini kan sudah selesai. Nah, saya akan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Ibu bisa menerima materinya dengan baik atau tidak nih? Untuk yang pertama itu definisi dari perkembangan anak. Usia sekolah tadi apa ibu? Bisa diulangi lagi? Usia sekolah itu merupakan tahap ketika anak mulai membangun kemampuan kognitif, bersosialisasi, tidak bergantung pada orang tua, dan menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Baik, seperti itu ya Bu. Nah, untuk ciri perkembangan yang normal itu bisa disebutkan satu atau dua dari penjelasan teman saya tadi. Yang pertama itu mempunyai rasa bersaing, seperti contohnya ada usaha untuk menjadi lebih pandai dari teman sebayanya. Yang kedua itu terlibat dalam kegiatan kelompok seperti mengikuti kegiatan pramuka, begitu Mas. Baik. Nah, hal yang dapat dilakukan keluarga agar anak itu berkembang normal apa saja tadi Bu? Yang pertama itu mendiskusikan kemampuan atau kelebihan anak. Dan yang kedua itu memberikan pujian terhadap keberhasilan anak, khususnya keberhasilan di sekolah. Untuk terus selanjutnya ciri penyimpangan perkembangan anak usia sekolah itu apa saja tadi? Membangkang, tidak mau mengerjakan tugas sekolah, terus tidak ada kemauan untuk bersaing, malas, dan masa muda. Nah, untuk terakhir, apa yang bisa Ibu lakukan ketika anak itu terjadi penyimpangan tidak sesuai dengan perkembangan usianya? Yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti kegiatan kelompok di sekolah atau rumah. Selanjutnya yaitu mendiskusikan dengan anak mengenai apa yang diharapkan dari belajar, berinteraksi, bermain, dan lain-lain. Seperti itu ya Bu, sepertinya Ibu sudah paham dari materi pada malam hari ini. Baik Ibu, penyuluhan pada malam hari ini sudah cukup ya. Nah, dari penyuluhan tadi, anak Ibu kan tidak mau mengerjakan PR. Nah, itu Ibu bisa menetapkan seperti yang saya jelaskan tadi, menetapkan waktu untuk mengerjakan PR sesuai jadwalnya supaya anak Ibu itu bisa berkembang sesuai dengan usianya ya Bu. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih Ibu, saya dan teman saya pamit. Semoga saja anak Ibu bisa bertumbuh kembang sesuai dengan usianya nggih. Assalamualaikum. Maaf Mbak.